Atasnamakan pengobatan alternatif yang bisa menyembuhkan ragam penyakit, para oknum dukun cabul semakin bebas berpraktik dan mengelabui korban-korbannya. Agar tidak menjadi korban, kenali trik-trik dukun cabul sebelum Anda terkena rayuan maut dan menjadi korban pelecehan seksual. Pria di Pasuruan ini babak belur dihajar warga karena ia tega menyetubuhi perempuan penyandang tunanetra yang berobat alternatif kepadanya. Modus pelaku untuk mengobati dan memberikan santunan rupanya hanya akal-akalan belaka. Video rekaman saat pencabulan pun jadi barang bukti tak terelakkan dan diserahkan ke kepolisian. Di Bogor, mengklaim bisa mengatasi kesurupan. Laki-laki berusia 32 tahun ini akhirnya mengelabui korban-korbannya. Kejahatan perdukunan cabul ini terbongkar saat seorang perempuan melaporkannya ke kepolisian karena bukannya disembuhkan, tapi justru disetubuhi. Diduga ada banyak korban lain, sebab sudah lama perdukunan ini berlangsung. Mengakunya sebagai tabib itu sudah 15 tahun. Tapi untuk korbannya baru 3 yang dari hasil pendalaman penyidikan kami. Di bawah umur atau gimana? Dewasa semuanya. Tak hanya perempuan, anak-anak juga jadi sasaran empuk si oknum dukun cabul. Seperti di Soreang, Kabupaten Bandung, seorang laki-laki dibekuk karena mencabuli 2 pasien anak perempuan. Dengan modus bisa menyembuhkan pelet, tersangka justru memijat area sensitif korban berulang kali. Terkuaknya sejumlah kasus praktik dukun abal-abal yang berujung kekerasan seksual kepada perempuan dan anak-anak ini tak lantas bikin masyarakat jerah memakai jasanya. Sebab bukan hanya persoalan lemahnya ekonomi, praktik perdukunan sulit ditinggalkan lantaran kuatnya ikatan masyarakat terkait hal goib. Tradisi dari masyarakat yang masih tinggi atau cukup tinggi dengan hal-hal yang mistis tersebut ya, karena merasa dukun sebagai salah satu media yang bisa berkomunikasi, yang bisa berinteraksi, yang bisa menjembatani manusia dengan kekuatan gaib yang ada di sana. Karena itulah, Komnas Perempuan meminta praktik dukun diwaspadai dan diawasi ketat oleh masyarakat dan pemerintah. Meningkatkan kualitas layanan kesehatan itu akan meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk mengakses layanan kesehatan yang memang dikelola oleh negara. Dan ini bisa jadi berkontribusi nanti untuk mencegah terjadinya tindakan kekerasan seksual dalam praktik-praktik pengobatan alternatif yang sebetulnya mengatasnamakan pengobatan itu untuk mencari peluang melakukan tindakan kekerasan seksual pada kliennya. Kami berharap ada pengawasan yang lebih ketat terhadap orang-orang yang menyatakan bahwa mereka menyediakan jasa ini dan melakukan penindakan hukum yang sangat tegas untuk orang-orang yang melakukan penyimpangan, bahkan melakukan tindak kekerasan seksual dengan alasan pengobatan. Praktik pengobatan alternatif memang tak bisa dilarang. Namun kenali dan hindari ritual aneh dan trik yang kerap dipakai si dukun cabul. Curigalah saat dukun membuka pakaian dan celana pasien, memijat area sensitif pasien, atau mencuci alat kelamin. Usahakan tidak sendiri atau bersama perempuan lain saat berada di dukun. Tim Liputan melaporkan.